Waqad thabata an Abdullah bin Umar, telah benar riwayat, tetap riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu kana, sesungguhnya beliau itu yahtasilu yaumul fitri, mandi di hari raya Idul Fitri, qabla yakhdua ilal musalla, sebelum pergi ke musalla, ke tempat sholat hari raya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, qala Syafi'i, beliau menukil dari Imam Syafi'i, washabuhu, dan juga ashab Syafi'i, maksudnya murid-murid Imam Syafi'i, disebut sebagai ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Yustahabbul ghuslu, disunnahkan mandi fil idaini, di dua hari raya. Wa hadza la khilafa fihi, untuk kesunahan ini enggak ada khilaf di dalamnya. Wal mu'tamad, sandarannya fihi, dalam hal ini, wal mu'tamadu, dan sandarannya fihi, athar Ibnu Umar. Wal mu'tamad bukan yang dikukuhkan, bukan maknanya dikukuhkan dalam bahasan fikih. Wal mu'tamadu, sandarannya fihi, di dalam masalah ini, adalah athar Ibnu Umar, riwayat perkataan yang dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Wal qiyasu 'alal jum'ati, dan juga disamakan Jumat. Disamakan dengan Jumat. Kalau niat Jumat sudah jelas. Man ikhtasal wa qassal, itu ada Jumat. Yustahabbu, maka disunnahkan, atazayyunu, berhias, dandan, fil idaini, di salat dua hari raya, filibasi, dalam urusan pakaian yang bagus. Wan Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar juga, qala, beliau berkata, akhadha Umaru, telah mengambil Umar, ayahanda beliau, jubbatan, jubbah, min istabraqin, dari istabraq, sutra, tuba'u fis suq, dijual di pasar. Fa akhadha, diambil. Fa ata Rasulullah, dibawa ke Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar tuh melihat ada baju dari sutra yang bagus. Wah, ini cocok ini buat hari rayaan. Dibawa kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, ibta' hadha. Jual ya Rasulullah, ini bagus. Dan Sayyidina Umar bukan orang banyak duit, maka menawarkan ke Nabi, barangkali mau membeli Nabi untuk berhari raya. Tajammal biha lil 'id, untuk engkau bisa berdandan ini ya Rasulullah di hari raya. Wal wufud, dan menemui tamu-tamu. Faqala lahu, kemudian berkatalah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Ini sutra Umar, enggak boleh, ini bagiannya, ini bajunya orang yang enggak mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Jadi Nabi menolak bukan urusan berdandannya, tapi menolak urusan sutra dipakai kaum laki-laki. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan, wa hadza yadullu ala anna tajammul indahum, ini menunjukkan bahasanya berhias itu di kalangan mereka para sahabat itu, fi hadzal mawadhi, di keadaan-keadaan semacam ini hari raya, yani al-'id, istiqbalil wufud, untuk menemui tamu dan raya, karena masyhuran, masyhur. Sudah biasa. Kalau tidak biasa enggak akan Sayyidina Umar ngomong begitu. Ya Rasulullah, ini baju bagus ini, kamu mau beli? Kalau seandainya bukan kebiasaan, enggak mungkin itu. Ini menunjukkan kebiasaan berdandan. Wa yustahabbu, ini jelas, mandi, habis mandi berdandan. Ya seimbang dong, dandan enggak mandi, kacau. Mandi dandan. Yustahabbu, disunatkan, al-aklu, makan, qabla al-khuruji, sebelum keluar, ilal musalla, ke tempat sholat. Fi Idul Fitri, di Idul Fitri. Jadi makan dulu. Jangan kayak orang puasa. Waqad rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari bin hadits Anas, dari hadis Sayyidina Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas berkata, la yaghdu yaumal fitri, tidak keluar di hari raya Idul Fitri, hatta yakula, sampai beliau itu mencicipi atau makan tamaratin, beberapa tamar kurma. Wa yakuluhunna witra, dan beliau makannya ganjil, 1, 3, 5, 7. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, Sarah Bukhari, al-hikmatu hikmah fil akli, makan,
qabla sholati, sebelum sholat itu, alla yadunna dhannun, supaya tidak menduga seseorang luzuma as-sawmi, keharusan puasa, hatta yusallil id, sampai sholat id. Jadi jangan sampai ada orang menduga hari itu masih berpuasa sampai hari raya. Enggak. Jadi malam itu enggak ada puasa. Maksudnya mungkin ada orang menduga karena kemarin puasa, sekarang mungkin tidak boleh makan sampai jadi berpuasa. Mulai malam masih puasa sampai sholat. Maka disunahkan makan biar ngerti enggak ada puasa lagi. Hikmahnya. Wakannahu arada, seolah-olah ini adalah menghendaki, bagi Nabi menghendaki, jangan sampai ini sadda, menghendaki arada sadda hadhi dari'ah. Sadda itu menutup, dari'ah itu sebab. Kan begini, puasa di hari raya itu haram, maka ditutup langsung dari pagi itu, jangan sampai ada orang puasa biarpun sedikit pun. Kalau niat puasa biarpun separuh kan, maksudnya puasa nanti dikira puasa, karena memang nggak ada puasa. Jadi ditutup oleh Sayyidina Nabi bawa makan, sudah artinya nggak ada puasa hari ini. Wastuhibba, bahkan disunahkan ta'jilul fitri mubadaratan. Maka disunahkan ta'jil, segera untuk berbuka pagi itu, mubadaratan, seketika. Sebagai upaya untuk bersegera ilam tithali amrillah, untuk menjalankan perintah Allah. Disuruh buka kok malah puasa, nggak benar. Buka sudah. Istahabu dhahabu ila sholati min tariq. Jadi nanti besok mandi dulu, kurma sebelum berangkat. Siapin deh nanti, takut kurma nggak ada di setiap rumah, setiap kamar, disiapin depan nanti ada kurma. Makan kurma. Nanti, bukan sekarang. Hari raya. Istahabu dhahabu ila sholati min tariq. Disunatkan kalau mau sholat itu mengambil satu jalan. Wal 'audah min tariqin akhar, pulangnya di jalan yang lain, untuk memperbanyak saksi dan juga memperluas syiar. Kalau jalannya itu saja, nanti jalan yang lain nggak kelewatan. Karena tidak dilewati, nggak ada syiar di sana. Lima Rawahul Bukhari fi Sahih, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, maqala, beliau berkata, kana Nabi, ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu 'idin, kalau sudah masuk hari raya, khalafat tariq, berbeda ngambil jalan berangkat dan jalan kepulangan. Yustahabbu, disunahkan, an tadhhaba, engkau pergi ilal masjid, ke masjid. Disunahkan untuk pergi ke masjid. Musalla al-'id, atau tempat sholat hari raya, masyian, pakai jalan kaki, la rakiba, bukan naik kendaraan. Fa in dhahabta rakiban, kalau kamu naik kendaraan, mobil, naik kuda, keledai, wala kharaj, enggak haram, bukan sesuatu keharaman. Sunnahnya saja jalan. Qad rawa Ibnu Majah telah meriwayatkan Ibnu Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakhruju ilal 'id, keluar melaksanakan salat Id, masyian, jalan kaki, wa yarji'u, dan kembali masyian, jalan kaki juga. Wan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kana minas sunnati, termasuk kesunahan adalah an takhruja ilal 'idi masyiya, untuk engkau keluar di hari raya masyiya, dengan berjalan kaki. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, Imam Tirmidzi dan mengatakan ini hasan, hadis hasan. Wa qala, dan berkata, wal 'amalu 'ala hadzal hadithi, adapun pengamalan terhadap hadis ini adalah inda aktsari ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu yang mengamalkannya. Istahibbuna, mereka menganggap kesunahan, ayyakhrujar rajulu, seorang keluar, ilal 'idi, ke masjid, salat hari raya atau ke musala, masyian, dalam keadaan berjalan, jalan kaki. Alhamdulillah kita ngamalin sudah di masjid. Tidak jadi pakai mobil sini. Artinya kalau seandainya kita di rumah suatu ketika dalam keadaan aman di rumah, ya kita lakukan begitu supaya ada tampak syiar. Idza kanat sholatul 'idzi fil masjid, kalau salat hari raya ini di masjid, fa shalli raka'ataini, maka salatlah 2 rakaat, inda dukhuli, waktu masuk.
tahiyatul masjid. Liqaulin Nabi karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala ahadukumul masjida," kalau salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Sunnahnya adalah salat 2 rakaat dulu. Illal imam, kecuali imamnya jangan pakai tahiyatul masjid. Kalau imam tidak disunahkan tahiyatul masjid. Fa innahu, maka sesungguhnya imam itu yustahabbu lahu, disunnahkan baginya, ayyubashira, segera langsung sholat al-id, sholat id. Kalau imam langsung sholat id, nggak pakai duha-duhaan, nggak pakai tahiyatul masjid. Seperti itu. Jadi imamnya langsung datang ke masjid, langsung sholat. Yustahabbu laka hudur khutbatil id. Disunahkan juga kita dengar khutbah id. Badal intihai, telah selesai minas sholati, setelah selesai sholat. Wa in kunta mukhayyaran, biarpun sebetulnya engkau ini boleh memilih. Fil asli, pada dasarnya, bainal istima'i wal insiraf, antara pulang, pergi, atau antara mendengar atau berpergian. Jadi setelah sholat itu boleh bubar. Karena ini bukan sholat Jumat yang setelah selesai sholat, boleh mendengarkan khutbah, boleh tidak mendengarkan khutbah. Tapi mendengarnya lebih bagus tentunya. Ba'dama sholal id, setelah sholat id boleh bubar, boleh tunggu. Yang penting intinya akan sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, ba'dama sholla al-ida, setelah beliau sholat id, inna nakhtub, kami khutbah. Nabi khutbah. Wa man ahabba yajlis lil khutbati falyajlis. Wa man ahabba, barang siapa senang, yajlisa, untuk tetap duduk, lil khutbati, dengar khutbah, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Kira-kira apa ada yang mau keluar? Wa man ahabba yadhhaba, kasih sayangnya Nabi. Barangkali sudah ada yang nunggu di rumah karena berhari raya. Man ahabba, barang siapa yadhhaba, untuk pergi, ninggalkan khutbah, falyadhhab, maka hendaknya pergi. Lakin akan tapi khuduruha, menghadiri khutbah itu afdal, lebih utama.